Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para tetuha, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung keistiqomahan pelajaran kita, Pak, insyaallah sampai halaman 135. Betul ya? Iya. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-35. An Aliyin radhiyallahu anhu, inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Al-afwu indal ghadab, wal judu fil usrati, wal iffatu fil khalwati, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah mengatakan bahwa amal yang paling sulit itu ada 4. Nah, amal ini kalau tidak mendapatkan pertolongan atau taufik dari Allah, maka sebenarnya semuanya sulit. Karena hampir dipastikan kita mampu mengerjakan amal itu pasti dengan pertolongan Allah. Namun beliau sebagai alimus sahabah, sahabat yang paling alim, tentu dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada beliau, beliau bisa mengukur di antara amal-amal itu mana yang paling sulit. Nah, maka beliau menyatakan bahwa amal yang paling sulit itu ada 4. Nah, yaitu kata beliau A, atau yang pertama, memberi maaf ketika marah. Nah, ini kalau kelasnya bukan kelas-kelas orang yang sabar dan hilim. Al-hilim itu sifat Allah Ta'ala, makanya salah satu nama Allah adalah Al-Halim ya. Al-Halim, Allah memberi tenggang waktu, artinya tidak buru-buru memberikan hukuman kepada hambanya yang berbuat salah. Nah, kita sendiri aja sering berbuat salah. Ada tak kita rasakan Allah langsung menghajar kita? Tidak ada kan? Allah tunggu sekian waktu. Ya, untuk apa Allah menunggu itu? Allah menunggu kita mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kebaikan Allah tidak pernah putus. Buktinya di saat kita maksiat saja, yang mestinya kita berhak untuk dihajar, untuk dihukum, untuk diadab, tapi Allah tidak pernah memutus nikmatnya. Rezeki tetap Allah kasih, napas tetap Allah bikin lancar, badan tetap Allah bikin sehat ya. Nah, itu artinya Allah memaafkan. Dan memang salah satu nama Allah juga Al-Afu, Allah yang maha memaafkan. Nah, maka kita kan disuruh tuh oleh junjungan kita Rasulullah SAW supaya berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Ta'ala. Mana dia? Nah, ini yang poin pertama, memberi maaf ketika marah. Karena secara umum biasanya orang tuh kalau marah, ya walaupun dia tidak mau memaafkan, ya sekurang-kurangnya ditahannya. Kalau dia bersengatan kuat marahnya itu, lalu tidak bisa terlampiaskan,
itu biasanya akan timbul penyakit namanya al-hiqdu, dendam. Ya, satu saat masih akan dilampiaskannya. Nah, tapi ternyata kita atas pertolongan Allah Ta'ala mampu mengendalikan emosi kita. Saking terbiasa dan saking hebatnya cara kita mengendalikan itu, dan itu lagi-lagi sebenarnya dengan pertolongan Allah. Ternyata kita bisa seketika itu langsung memaafkan kepada siapapun orang yang berbuat salah atau memancing emosi kita. Langsung kita bisa memaafkan. Nah, itu berat kata beliau. Ya, tak sembarang orang mampu. Nah, tapi bukan berarti mustahil kita bisa mendapatkannya. Makanya minta kepada Allah, ini kan termasuk amal yang mulia, amal yang berat, yang tentu kadar pahalanya pun juga sangat luar biasa. Dan ini biasanya itu bisa hilim atau bisa memaafkan macam itu tuh karena terbiasa biasanya. Ya, terbiasa dianya dipancing-pancing amarah, dipancing-pancing emosi, namun sudah mahir dengan memaafkan itu, artinya tidak melampiaskan marahnya sekehendak dia, apalagi sampai berdendam, tidak ada. Marah ya spontan aja, awal-awal gitu, tahu-tahu bersurut langsung dia mampu memaafkan. Itu benar-benar sesuatu yang berat atau yang paling sulit, betul tuh. Ya. Karena watak kita umumnya, kita ini kalau orang awam apalagi tidak pernah ikut pengajian, jangankan yang tidak pernah ikut, yang pengajian pun kadang belum tentu mampu mengontrol suasana hatinya di saat marah, apalagi yang tidak suah pergi pengajian lalu, yang tidak pernah mendapatkan siraman rohani model seperti ini, lebih payah lagi biasanya. Ya, di saat marah itu tuh bawa-bawa, bahkan sampai lebih parah tuh ngajak-ngajak orang ikut-ikutan marah juga. Ya. Nah, kalau kita tuh jamaah Majelis Al-Mubarak jangan seperti itu. Kalau marah tuh manusiawi, ya wajar, tapi tolong cepat diredakan. Dan dalam tempo sekian langsung hilang, justru malah dia memaafkan. Walaupun seakan-akan dia tidak bercakap atau berbicara memberikan maaf itu kepada yang bersangkutan, tapi langsung dia mengadukan hal itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi bersikaplah musamahah, kata Abah Guru Sukumpul itu. Musamahah itu apa? Kalau orang tuh ada tersalah tuh dimaklumi aja, karena ketidaktahuan dia. Ya, andaikan dia tahu, dia tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang sehingga kita lebih disuruh melapangkan hati kita untuk tidak melampiaskan atau tidak marah tadi itu. Jadi maklumi tadi itu, Bang. Contohnya nih, misalnya kita orang tua punya anak. Nah, anak kita ini melakukan kesalahan. Ya, semestinya memang ketika anak ini salah kan kita sebagai orang tua punya hak untuk langsung marah, langsung menghajar dia atau memberikan pendidikan adab. Ya mungkin berepet-repet lah istilahnya begitu. Akan tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Kita lebih cenderung musamahah tadi itu, sifat berlapang dada. Oh ya maklumlah, namanya budak kecil, dia masih belum dewasa berpikir. Jadi kalau melakukan hal kayak gini ya wajar-wajar saja. Nah, jadi hak kita untuk marah tuh kita kesampingkan gitu istilahnya. Nah, nanti antum-antuna ini akan merasakan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari daripada perilaku orang-orang yang ada di sekitar antum-antuna, bahwa orang itu nanti akan membuat antum ini marah. Nah, tapi kita yang terbaik bersikaplah musamahah. Kalau bahasa saya itu sering menggunakan bahasa kata-kata dinyamani hajar, dinyamani hajar. Ya. Kalau terbiasa gitu Pak, insya Allah nanti mudah tuh kita punya watak memaafkan. Kenapa? Jadi nyaman nih tadi. Nah, kalau orang yang arif itu lebih mudah untuk memberikan maaf. Kenapa? Sadar bahwa segala sesuatu yang memancing amarahnya itu hakikatnya bukan datang dari makhluk, tetapi hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji kesabaran hatinya. Karena tidaklah sesuatu itu bisa bergerak sendiri sehingga sesuatu itu bisa membuat dia marah. Tidak mungkin sesuatu itu bergerak sendiri. Tidaklah itu, melainkan adalah kudrat iradat Allah. Allah dari jauh-jauh hari sudah merencanakan itu untuk kita, dan Allah pula yang mewujudkannya.
Nah, tinggal kita mampu tak memahami hal itu. Kalau kita mampu, nah berarti arif namanya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini teori namanya yang saya sampaikan. Nanti prakteknya macam mana, rasakan sendiri pas kejadiannya datang. Ya. Nah, satu ya. Yang kedua, amalan yang paling sulit itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah B atau yang kedua, bermurah hati ketika fakir. Ketika tapi berduit. Kalau kita berduit, bermurah hati, dermawan, nyumbang-nyumbang, bersedekah, itu Pak insya Allah sedikit lebih mudah. Kenapa saya katakan sedikit mudah? Sebabnya fasilitasnya ada. Kenapa harus pakai bahasa sedikit? Karena rupanya tidak semua orang juga di saat berduit, di saat mampu, dia pasti akan mudah mendermakan duitnya. Belum tentu. Justru kebanyakan, mohon maaf lahir batin, yang rajin berderma itu justru orang-orang yang secara kadar ekonominya malah di bawah. Kalau yang sugih-sugih lebih banyak terkena penyakit bakhil. Kenapa? Karena terlalu kuat hubud dunianya, kecintaannya kepada dunia. Dan Allah sendiri sudah nyinggung, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kata Allah lihubbil khairi, kecintaannya kepada harta bendanya lasyadid, sungguh sangat bersangatan. Sangat. Jadi jangan kita pikir ya, aku sekarang ini keadaan enggak tapi berduit, aku nyumbang cuman segini. Nanti kalau aku lebih banyak berduit, aku akan lebih banyak lagi nyumbang, atau lebih banyak lagi akan berderma. Salah itu. Justru semakin banyak berduit itu semakin berat kita berderma. Kenapa? Karena cenderung kalau dia sudah berbanyak itu akan lebih kuat lagi rasa cinta itu kepada dunia. Nah, jadi yang ada tuh sekarang nih ya sekarang. Kalau nak nunggu nanti malah bisa tak jadi-jadi. Ya. Nah, jadi bermurah hati ketika fakir itu berat. Ini kan seakan-akan beliau ngajak berpikir secara apa namanya tuh realita. Umumnya orang biasanya kalau nak nyumbang banyak itu kalau dia berduit mungkin sedikit lebih enak tadi ketimbang di saat tidak berduit, karena kita pun lagi butuh. Jadi payah kita nak mendermakan yang kita miliki, kita pun juga dalam kondisi fakir. Nah, kalau bisa, luar biasa berarti. Betul-betul dia memiliki sifat yang namanya sahi. Ya, sahi. Sifat-sifat orang yang dermawan tuh. Jadi kalau ibaratnya orang fakir itu pelit, seakan-akan itu kayak wajar. Soalnya dia pun juga dalam kondisi ada. Tapi ternyata coba antum nonton acara-acara kayak apa namanya itu, tolong ya, atau apa lagi ya, yang sejenis-jenis macam. Justru yang paling baik-baik mau berderma itu orang susah, ya, orang-orang yang secara zahir itu kayaknya payah lah nak ngasih, ternyata malah dia yang rajin ngasih itu. Kenapa? Karena cenderung alasan mereka itu senasib. Saya juga pernah merasa, saya juga kondisi susah, cuman saya rasakan engkau lebih susah lagi, engkau lebih berhak untuk ditolong, makanya aku tolong tuh, ibaratnya gitu. Jadi dia lebih bisa merasakan keadaan orang lain. Kalau kita sugih payahlah, ya, susah gitu. Kemudian yang C atau yang ketiga, termasuk amal yang paling sulit ini kata Sayyidina Ali adalah memelihara diri dari perbuatan haram ketika berada di tempat yang sepi. Betul ya. Kita kalau menjaga diri dari perbuatan haram di depan khalayak ramai, itu insya Allah bisa. Ya, karena memang mohon maaf lahir batin itu sebenarnya sifat-sifat kemunafikan. Di depan makhluk, kita menjaga diri kita supaya dipandang orang menjadi orang yang baik kita nih, sehingga orang yang terjaga itu ifah namanya, ya, keterjagaan itu ifah. Tapi ya bagus juga sedikit daripada dah di depan orang tidak tahu malu-malu pula juga melakukan maksiat, lebih parah lagi berarti. Nah, kalau masih dianya tidak mau melakukan maksiat di depan orang ramai, itu namanya masih ada juga rasa malu, walaupun dalam dunia tasawuf itu masih dianggap kurang ajar. Kenapa? Karena dia lebih memperhatikan pandangan manusia, makhluk ketimbang pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pas giliran dia sendiri wanian, dia melanggarnya wani. Seakan-akan di saat itu
Allah dianggapnya tidak melihat. Nah, ketika kita maksiat menganggap Allah tidak melihat, berarti kafirlah kita. Namun ketika kita maksiat dan menganggap Allah melihat, berarti terlalu berani kita. Ya kan gitu logikanya. Kita maksiat nih, kita punya i'tiqad, keyakinan bahwa Allah melihat kita. Wani namanya tuh. Kalau kita bermaksiat menganggap Allah tidak melihat, kafir berarti. Kenapa berani-beraninya beriktikad Allah tidak melihat? Nah, yang lebih hebat di sini, di saat sendirian dia tetap memelihara dirinya dari perkara yang atau perbuatan yang haram. Berarti mantap tuh tauhidnya. Artinya dia betul-betul sangat meyakini dengan nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Basir yang maha melihat, As-Sami yang maha mendengar. Nah, semua diyakininya dengan mantap, sehingga walaupun dia sendirian pun yakin dia Allah tetap melihatnya, mendengarnya, menyaksikannya, syahid menyaksikannya, hari tidak ada wani. Nah, kalau tipe-tipe kita ini, ya itu tadi, mohon maaf lahir batin, bolehlah dikatakan bibit-bibit munafiknya masih kuat di dalam diri kita, sehingga di hadapan orang ramai kita menjaga diri kita, namun setelah di saat kita sendirian, wah, itu mulai kita wanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan, rahmat, taufik, hidayahnya untuk bisa menghilangkan sifat-sifat kemunafikan tersebut. Nah, sehingga kita sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini, kita betul-betul bisa memelihara diri kita dari perbuatan haram dalam bentuk apapun keharaman itu, yang jelas kita tahu itu tidak boleh. Nah, di saat kita berada di tempat yang sepi. Kalau sudah bahasa di tempat yang sepi aja kita sudah terjaga, apalagi di depan orang ramai. Cuman sebenarnya kalau orang yang arif itu dia sama saja, mau sepi kah, mau ramai kah. Itu kan sepi ramai ukurannya karena cuma manusia iman. Sepi berarti tidak ada manusianya, kalau ramai berarti banyak manusianya. Nah, di saat itu dia tidak terpengaruh dengan masalah sepi atau ramainya manusia, karena yang jadi perhatian dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia sepi Allah tetaplah melihat, manusia ramai pun Allah tetaplah melihat juga. Ya, manusia sepi Allah tetap menyaksikan, manusia ramai pun tetaplah Allah menyaksikan juga. Jadi dia steril. Ya, tidak ada beda sebenarnya orang ramai sama sepi itu. Nah, cuman kan secara pandangan umum akan terjadi perubahan pada diri kita di saat antara sepi dan ramai tadi. Dan memang yang lebih sulit itu menjaga diri di saat sepi ketimbang ramai. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ujar beliau, termasuk amalan yang paling sulit itu adalah D, mengatakan sesuatu yang hak, mengatakan kebenaran kepada orang yang ia takuti. Nah, seperti raja yang zalim atau siapapun yang kita takuti. Ya. Nah, itu biasanya kita tidak ada bakutek. Dia melakukan kesalahan, orang yang kita takutin. Lalu kita kasih tahu bahwa dia salah, itu payah. Kebanyakan kita berdiam aja. Nah, sebenarnya ini terjemahnya ini masih kurang. Ada lagi selanjutnya masih awyarjuhu, atau kepada orang yang ia harapkan. Ya, kita harapkan. Kita ini ada berharap sama orang. Berharap apa terserahlah. Nah, boleh jadi misalnya kita berharap bantuan dia, lalu dia melakukan kesalahan, berani tidak kita menyampaikan perkataan yang hak di hadapan dia? Soalnya risikonya kalau kita sampaikan haknya lalu dia marah, itu nanti dia bisa tidak memberi bantuan kepada kita. Nah, cenderung di saat seperti ini orang tidak mau melakukan pengkritikan atau menyampaikan sesuatu yang hak tadi. Kenapa? Karena dia kita harapkan bantuannya. Kalau tidak kita sampaikan, bisa-bisa kita tak dibantunya lagi. Nah, akhirnya karena ada nafsu supaya berharap dia membantu, itu akhirnya kita tidak berani menyampaikan kebenaran di hadapan dia. Ya, betulnya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi menyampaikan perkara yang hak, sesuatu yang hak kepada orang yang kita takuti atau kepada orang yang kita harapkan kebaikannya, itu adalah sesuatu yang sulit. Nah, di sini sebenarnya kalau steril kondisi hati kita bahwa takutnya kita tuh khaufnya hanya kepada Allah,
dan berharapnya kita cuma hanya kepada Allah Ta'ala, maka amar ma'ruf nahi mungkar pasti terjadi. Artinya pasti akan bisa dilakukan. Soalnya kita tidak ada takut dengan orang, tidak ada takutnya. Ya, berharap sama orang pun kita tidak pernah berharap. Jadi tidak ada urusan dia mau marah, mau indah, terserah dia. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang takut-takut ini pasti tidak akan wani. Dia tidak akan wani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bahasa kita cari aman. Ya, tapi ya manusiawi lah yang sedemikian itu. Ya. Kemudian makalah ke-36. Auhallahu ila Dawud alaihi salamu innal aqila al-hakima la yakhlu min arba'i sa'atin. Sa'atin yunaji fiha rabbahu wa sa'atin yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubihi wa sa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al-halali. Dalam kitab Zabur disebutkan bahwa Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang berakal sempurna ilmunya, ya, orang yang berakal sempurna ilmunya tidak akan, macam mana cara bahasa ini? Ada pakai bahasa ilmunya itu. Kalau saya lebih menerjemahkan dengan seperti ini. Sesungguhnya orang yang berakal sempurna, yang bijaksana. Nah, bisa juga di sini orang yang berakal dan sempurna ilmunya. Nah, boleh begitu. Maka tidak akan mengosongkan 4 waktu yang terpenting. Artinya dalam perputaran 24 jam itu dia mesti diisinya dengan 4 hal. Jadi kalau seperti gaya terjemahan saya tadi, orang yang berakal sempurna dan memiliki kebijaksanaan, ya, maka dia tidak akan mengosongkan waktunya dari 4 hal dalam perputaran waktu 24 jam. Apa dia 4 hal ini yang masih ada tuh di 24 jam itu? 1, saat bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat sama dengan beribadah kepada Allah. Nah, macam kita ini ibaratnya masih ada sholat 5 waktunya dalam 24 jam. Nah, apalagi munajatnya, zikirnya, ya, itu juga termasuk munajat. Apalagi baca Qur'annya misalnya, ya. Nah, itu namanya munajat kepada Allah. Yang kedua, saat untuk mengoreksi dirinya, muhasabah maksudnya. Ya, koreksilah diri. Banyak yang nak dikoreksi nih. Terutama misalnya adalah kita mengoreksi tentang umur kita yang sudah hari-hari ini berjalan. Kira-kira dari umur yang Allah berikan ini lebih banyak kita manfaatkan kepada ketaatankah, atau lebih banyak kita nganggurkan, kita sia-siakan, atau lebih banyak kita gunakan maksiat malah. Nah, itu dihisab. Hisab itu kan objeknya banyak. Umur, apalagi yang mau dihisab, dosa, apakah dosanya terus kita biarkan tanpa sedikit pun kita kurang-kurangi, atau kita hapus sama sekali, ada upayanya itu. Nah, itu hisab namanya. Salah satu yang penting dihisab juga adalah kayak sholat 5 waktu. Ada kita cicil-cicil sholat 5 waktu yang tertinggal dulu tuh. Nah, kalau kita cicil berarti bagus penghisapan kita. Ada hakul adami yang belum terselesaikan, lalu kita akan menyelesaikannya. Itu penghisapan namanya. Ya. Jadi saat untuk mengoreksi diri. Yang ketiga, saat ia bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang menceritakan kejelekan dirinya, agar mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Enggak aneh pula bahasanya. Agar mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Ya. Kalau saya lebih memahami dari bahasa Arabnya ini, nah, wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubihi. Nah, kalau diterjemahkan sesuai dengan yang di bahasa Arab nih,
Mestinya adalah saat dia bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, saudara-saudarani yang dikehendaki ini memang orang-orang yang kawan dekat. Terserahlah siapapun kawan dekat itu, boleh bahasa memang kawan, boleh tetangga, boleh keluarga, yang mereka itu menginginkan kebaikan untuk dirinya, sehingga mereka tidak segan-segan menceritakan keburukan dirinya kepada dirinya. Macam-macam saya nih, silaturahim misalnya ke rumah Bang Amin. Nah, yang saya, dalam pandangan saya, Bang Amin ini adalah ikhwan, saudara dekat, yang kalau saya bersilaturahim ke rumah beliau, beliau tuh tidak segan-segan mengoreksi saya, menceritakan keburukan saya nih. Ustadz misalnya, Ustadz nih mohon maaf lahir batin lah, ada kesalahan-kesalahan dipandang dalam segi agama. Ya mungkin karena memang saya lalai. Lalu beliau tidak segan-segan bercerita bahwa Ustadz nih begini-begini, poin-poin salahnya di sini, ibadahnya gini, akhlaknya gini-gini. Nah, saya tuh bukannya marah dapat informasi seperti itu, justru berterima kasih. Soalnya keburukan saya diceritakan. Dengan diceritakan itu harus saya bisa membenahi diri saya. Ya, yang buruk-buruk tadi langsung dihilangkan, ditinggalkan, dijauhi. Nah, dan itu Bang Amin tentu tidak akan segan-segan menceritakan itu. Tapi kalau kita punya kawan, kita punya keburukan, kawan tuh bersikap diam saja, tidak mau memberikan kritik, itu aslinya bukan kawan, sebenarnya musuh. Soalnya dia sama dengan membiarkan kita dalam kesalahan kita. Nah, kalau seperti itu berarti kita akan terus berada di dalam kesalahan itu sampai mati mungkin. Kalau orang kawan tidak seperti itu, justru dia akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sifat kita ketika dikritik itu, dikasih nasihat, harus terbuka, bukan marah. Jangan kita bilang sibuk kan ngurusi aku pula, kau dewe banyak juga keburukan, urus punya kau dewe. Udah macam itu kawan. Yang ada justru, waduh masya Allah, aku ini terus terang lalai, tidak tahu, tidak sadar aku nih. Untung kau mengingatkan aku. Ibaratnya gitu. Aku berterima kasih lah kau mengingatkan. Ini kalau tidak ada macam ini aku lalai terus. Jadi kita kalau punya watak tuh macam mana caranya di saat kita dikritik, dikasih tahu keburukan kita tuh jangan protes dulu. Jadi yang pertama tuh kita keluarkan dalam hati kita, yang timbul dalam hati kita tuh terima kasih. Ya. Sama lah kayak kita berjalan, lalu orang bilang, awas, lubang di depan. Masa kita bilang, sibuk kau nih, pakai lubang, terserah aku lah, nak jatuh-jatuh. Macam mana orang kayak gitu? Mesti kita bilang, aduh ya Allah terima kasih kau ngasih tahu lubang seidak tadi aku jelas nih, tercebur ke sini nih. Nah kan gitu, kalau orang akalnya sehat. Iya. Nah, masa ada yang seperti tadi, sibuk kan ngurusi aku, biarlah lubang nak jatuh, aku jatuh lah dewek, kau udah ikut ngurus. Itu orang apa kayak gitu? Ibaratnya. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan yang ketiga tadi, saat ia bersilaturahim kepada saudara-saudara yang menceritakan kejelekan dirinya, agar mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Ini yang janggal nih. Ya, kalau saya boleh mungkin merubahlah yang dalam kurung tuh, agar dia yang diingatkan nih, maksudnya agar dia yang diingatkan ini bisa berbenah. Nah itu istilahnya begitulah yang paling nyaman dipaham. Jadi bersyukur kita punya orang-orang yang mau mengingatkan kita supaya kita bisa berbenah. Nah kira-kira itulah yang dikehendaki. Nah, ini kayaknya orang-orang soleh lah, yang poin nomor 3 nih. Jadi seakan-akan dia bersilaturahim kepada orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu biasanya tak segan-segan untuk memberikan masukan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, salah satu hal yang harus diisi dalam perputaran 24 jam itu adalah saat ia mengendalikan diri dari kenikmatan-kenikmatan barang yang halal. Nah, di sini disebut suka berpuasa. Coba saya amati lagi bahasa Arabnya. Saat dia mengendalikan diri dari kenikmatan-kenikmatan barang yang halal, maksudnya suka berpuasa. Boleh jadi intinya itu dia mengosongkan
dirinya dan keledatan duniawi. Jadi seakan-akan dia mengendali dirinya, tidak memanfaatkan sesuatu yang lezat dengan dilampiaskan sepuas-puasnya. Nah, di sini dibahasakan suka berpuasa. Boleh kalau menurut saya memang diterjemahkan seperti itu. Kan kalau kita tak ada puasa kan kita bebas mau melampiaskan apa yang kita inginkan daripada makanan yang lezat-lezat. Nah, namun ternyata itu tidak kita lakukan karena kita dalam kondisi berpuasa tadi itu. Ya bolehlah. Nah, satu lagi biar lebih sempurna pelajaran kita bab rubai ini kan menjelaskan tentang 4 perkara. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang kan masuk pada yang 5 perkara. Cuman minggu depan kita insya Allah kan Maulid Nabi dah. Nah, berarti mungkin akan disambung pada setelah Maulid Nabi. Nah, adapun makalah yang terakhir di bab rubai atau 4 perkara ini adalah makalah ke-37. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadati minal ubudiyati arba'atun. Al-wafa'u bil uhud wal muhafazatu 'alal hudud was-sabru 'alal mafqud war-ridha bil mawjud. Betul niatnya. Ya. Sebahagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa inti dari sekian banyak macam ibadah ada 4. Jadi intisari ibadah kita itu atau pengabdian kita kepada Allah itu ada 4, yaitu 1, menepati janji. Nah, jadi apa yang kita menjadi tanggungan kita, menjadi janji kita ditepati, maka itu berarti kita menjalankan kehambaan kita dengan baik. Yang kedua, B, memelihara hukum syara. Ya. Betul. Apa yang menjadi aturan-aturan Allah kita jaga sebaik mungkin. Kalau Allah itu menyuruh berarti kita kerjakan, kalau Allah melarang berarti kita jauhi. Itu bisa dikatakan intisari ubudiyah, kehambaan, pengabdian kita. Yang ketiga, sabar ketika tiada makanan. Ya. Sebenarnya di sini spesifik disebut beliau makanan. Sebenarnya kalau dilihat daripada mafqud itu pengertiannya lebih luas. Sabar ketika tidak memiliki sabar ketika mafqud, tidak ada punya apa-apa gitu maksudnya. Ya baik makanan, ya baik duit. Sabar. Istilahnya gitu. Boleh juga sesuatu yang hilang. Maknanya itu. Atau sesuatu yang tidak ada secara umum. Jadi apa yang kita tidak ada, kita disuruh bersabar. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, senang terhadap rezeki yang ada. Di sini bahasa senang. Kalau boleh saya bahasakan lain, ridho dengan apa yang ada. Yang Allah wujudkannya apa? Di hadapan kita, yang Allah suruh. Nah, kalau dianya barangnya nyaman-nyaman, pasti ridho kita. Tentu kita paham biasanya arah ridho ini kepada sesuatu yang tak nyaman. Nah, tapi dia wujud di hadapan kita, Allah wujudkan. Bentuknya apa aja terserah. Yang penting kalau orang umum menyikapinya dia mungkin terasa berat dengan cara menggerutu, dongkol, berkeluh kesah. Kita justru menyikapinya dengan ridho. Jadi apa yang sekarang Allah hadirkan gitu istilahnya di hadapan kita, kita disuruh ridho, terutama dalam hal-hal yang tidak nyaman. Karena kalau yang nyaman tadi, insya Allah semuanya akan bisa ridho. Tapi sesuatu yang tak nyaman, yang umumnya orang tidak bisa ridho, nah kita ternyata dengan baiknya adab kita kepada Allah, kita bisa ridho. Nah, mudahan tuh Allah berikan pula kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Babul khumasi atau bab yang kelima membahas tentang 5 perkara, maksudnya itu khumasi itu. Wallahu a'lam bishawab.